Selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama sekali, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini saya bisa membuat video. Pembuatan video ini bertujuan untuk salah satu syarat penyusunan dokumen data diri untuk dosen yang akan disertifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya PT Indrayanti Setiabat dengan nomor induk dosen nasional 01 20 03 9301. Home base saya itu di STMI Pelita Nusantara. Di dalam video pembelajaran saya nanti yang akan saya tampilkan, pertemuan pertama akan membahas yang namanya rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah. Sebelum masuk ke video pembelajaran kelas, saya akan membahas yang namanya rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan. Mari kita bahas rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah berikut ini. Rencana pembelajaran semester untuk program studi teknik informatika, yaitu di mata kuliah sistem operasi. Deskripsi mata kuliah ini sendiri, yaitu mata kuliah sistem operasi mengkaji tentang konsep dasar komponen sistem operasi yang meliputi struktur dasar sistem komputer beserta fungsi masing-masing komponen. Nah, di sana juga membahas struktur sistem operasi, file system, dan juga keamanan sistem komputer. Nah, macam-macam teknik penjadwalan prosesor satu tingkat maupun multi tingkat, serta metode evaluasi penjadwalan sistem memori, penggunaan memori, dan teknik pengalokasian memori. Di sini CPMK untuk pertemuan pertama, yaitu materinya nanti dibahas juga di kontrak perkuliahan. Materi di pertemuan pertama itu dengan catatan CPMK-nya itu dapat merancang sendiri atau memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai kebutuhan kita. Materinya itu membahas yang namanya konsep dasar sistem komputer dan sistem operasi. Perkuliahan ini kan diikuti dengan sesi tanya jawab tentang pembahasan definisi daripada sistem operasi itu sendiri. Yang kedua yaitu menguasai dasar-dasar sistem operasi. CPMK-nya itu pada RPS ini menjelaskan arti dan fungsi sistem operasi. Yang kedua menerangkan macam-macam sistem yang terdapat dalam sistem operasi, dan ketiga menerangkan perkembangan generasi sistem operasi. Ini kaitannya kepada pengenalan umum sistem operasi. Di CPMK 3 yaitu memahami konsep dasar dan struktur sistem operasi, yaitu mencakup komponen-komponen sistem operasi. Yang pada CPMK 4 ini menjelaskan konsep dasar manajemen proses, menjelaskan konsep operasi, dan juga menerangkan masalah yang timbul untuk komunikasi antar proses, yaitu dibahas pada konsep proses. Nah, di pertemuan 567 CPMK-nya itu membahas tentang yang namanya manajemen memori. Di sana akan menjelaskan konsep dasar memori, menjelaskan konsep binding. Di pertemuan 8 kita akan melakukan UTS. Adapun UTS ini akan diawasi oleh dosen pengampu sendiri. Di pertemuan 9, 10, 11 ini sepenuhnya membahas konsep dasar penjadwalan proses dan juga kriteria penjadwalan dan juga algoritma penjadwalan. Nah, di sana menjelaskan konsep dasar penjadwalan prosesor, menyebutkan atau menerapkan teknik-teknik penjadwalan prosesor, dan juga mengevaluasi metode atau teknik-teknik penjadwalan prosesor. Di pertemuan 12 akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar memori dan menguraikan manajemen memori pada berbagai sistem operasi. Di pertemuan 13 yaitu membahas yang namanya konsep dasar memori virtual. Mungkin di sana akan membahas menerangkan fungsi memori semu, virtual memory sebagai pelengkap memori kerja. Di pertemuan 14 itu sendiri menjelaskan konsep file dan directory, yaitu konsep file dan directory. Di dalamnya itu menjelaskan struktur sistem file termasuk pengalokasian dan manajemen ruang kosong, dan menjelaskan implementasi dari directory itu sendiri, menganalisa efisiensi dan unjuk kerja sistem file. Di pertemuan 15 ini akan penjelasan umum tentang sistem operasi, baik itu di pertemuan pertama hingga pertemuan 14 nantinya.
Sama halnya di pertemuan 16 akan dilaksanakan namanya ujian akhir semester yang akan diawasi dosen itu sendiri. Demikian untuk penjelasan rencana pembelajaran semester mata kuliah sistem operasi dengan bobot SKS-nya itu 3 SKS. Mari kita bahas untuk kontrak perkuliahan. Berikut ini penjelasan daripada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan 1 semester ke depan yaitu dengan mata kuliah sistem operasi. Deskripsi singkat mata kuliah yaitu mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar komponen sistem operasi, akan dibahas di sini. Materi pembelajarannya juga dijelaskan di sini atau yang akan diselesaikan untuk materi sistem operasi ini di pertemuan pertama yaitu akan membahas konsep dasar sistem komputer dan sistem operasi itu sendiri, yang di dalamnya juga di pertemuan kedua itu pengenalan umum sistem operasi yaitu definisi sistem operasi, peran sistem operasi dalam sistem komputer, tujuan sistem operasi, sejarah perkembangan sistem operasi. Nah, di pertemuan ketiga membahas komponen-komponen sistem operasi, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen memori sekunder, dan manajemen input-output, manajemen file. Nah, di pertemuan 4 ada yang namanya konsep proses, di dalamnya juga akan membahas definisi proses, status proses, dan proses control block. Nah, di pertemuan 5, 6, 7 dirangkum membahas manajemen memori, ruang alamat logika dan fisik, sweeping, pengalokasian berurutan, dan juga pengalokasian titik-titik berurutan. Nah, di pertemuan UTS, di pertemuan 8 maksudnya, diawasi dengan dosennya sendiri atau dosen pengampu sistem operasi itu sendiri. Nah, di pertemuan 9, 10, 11 akan membahas konsep dasar penjadwalan proses, kriteria penjadwalan, dan algoritma penjadwalan. Salah satunya algoritma penjadwalan itu yaitu first come, first served schedule. Oke, di pertemuan 12 yaitu membahas proses sinkronisasi yaitu masalah critical section, dan di pertemuan 13 konsep dasar memori virtual. Nah, di pertemuan 14 konsep file dan directory. Di pertemuan 15 akan mencakup penjelasan umum tentang sistem operasi itu serta tanya jawab. Nah, di pertemuan 18 akan dilakukan namanya UAS, seperti biasanya akan diawasi oleh dosen pengampu sistem operasi itu sendiri. Berikut ini penjelasan RPS dan juga kontrak kuliah akan kita bahas pertemuan pertama yaitu pertemuan umum sistem operasi dan struktur sistem komputer. Mungkin di sini di pertemuan pertama akan membahas pengenalan umum tentang definisi sistem operasi itu sendiri. Kita lihat video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah sistem operasi. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Tadi setelah kita bahas yang namanya kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester 1 semester ke depan, jadi kita bahas dulu materi pertemuan pertama. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu mata kuliah apa hari ini? Sistem operasi. Sistem operasi. Nah, ini semester 3, jadi bobot untuk SKS mata kuliah ini 3 SKS. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas dulu pengenalan umum tentang sistem operasi. Mungkin sistem operasi ini bagi kita nggak asing ya, karena memang sistem operasi itu yang setiap harinya kita hadapi gitu ya, maksudnya kita setiap hari berhubungan dengan namanya sistem operasi. Oke, baiklah, sebelum masuk kita ke materi sistem operasi ini, saya mau tanya dulu beberapa dari kita, apa aja itu definisi daripada sistem operasi. Si Kuja dulu. Kuja, nah kalian sudah kenal sama Kuja ya? Jadi Kuja, definisi daripada sistem operasi itu menurut versinya si Kuja apa itu? Menurut saya sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, contoh daripada perangkat keras itu, perangkat keras kan kita selalu berhadapan dengan perangkat keras. Nah, salah satu perangkat keras itu contohnya monitor ya. Monitor. Apa itu menurut kamu? Mouse, keyboard, Monitor. Bagus ya. Jadi definisi daripada sistem operasi yaitu keterkaitan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Itu menurut versinya si Kuja. Nah, coba kita tanya dulu sama si abang yang laki-laki di sana. Nah, menurut kamu sistem operasi itu apa? Menurut saya, Bu, sistem operasi itu adalah sistem perangkat yang membantu sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Dan sistem informasi dan sistem operasi itu sangat penting untuk menjalankan komputer. Oke, mari kita simak di sini yang definisi daripada sistem operasi. Saya mau dibacain dulu sama si Basaria. Coba secara
secara umum ya, diperhatikan definisi daripada sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna. Nah, pengguna yang dimaksud di sini kita ya. Yes. Oke. Dari komputer dengan perangkat keras. Nah, sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, apa itu sinyal analog? Sinyal analog dan sinyal digital. Lanjut lagi. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Ternyata sistem operasi itu punya keunggulan tersendiri. Nah, oke, kita lanjut. Sistem operasi definisinya itu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sejumlah layanan ke pemakai sehingga memudahkan menyamankan. Nah, di dalam definisi sistem operasi ini kita sendiri mempunyai sasaran. Oke, ada yang namanya definisi daripada sistem operasi, fungsi sistem operasi, sasaran sistem operasi, dan juga perkembangan sejarah sistem operasi. Paham ya? Itu materi untuk pertemuan pertama ini. Jelas ya semuanya? Jelas. Ya. Oke, fungsi dasar dari sistem operasi. Oke, dibacakan oleh si Basaria. Silahkan. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan pengguna komputer yang tidak perlu. Oke, di sini kita bahas yang namanya fungsi dasar sistem operasi. Kita lihat endingnya itu, fungsi sistem operasi itu sendiri adalah pengendali. Nah, pengendali dalam arti kita diarahkan untuk lebih terstruktur. Gimana cara menggunakan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lanjut. Tujuan mempelajari sistem operasi. Nah, tujuan mempelajari sistem operasi. Oke, menurut si Dwiki, tujuan mempelajari sistem operasi itu apa? Setelah begitu banyak teman-teman kita menjelaskan definisi daripada sistem operasi. Nah, jadi tujuannya yaitu agar dapat merancang sendiri dalam memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Oke, nanti tujuan mempelajari sistem operasi ini sebenarnya sudah kita terapkan tadi di kontrak kuliah dan juga rencana pembelajaran semester yang kita bahas tadi ya. Tujuan mempelajari sistem operasi itu nanti dapat diimplementasikan dengan menggunakan virtual box. Benar ya kan? Kak Puja? Jadi nanti tugas kita di pertemuan selanjutnya kita buat kelompok untuk membentuk atau mengimplementasikan bahwasanya sistem operasi itu bisa diimplementasikan menggunakan virtual box. Oke, kita lanjut. Tujuan mempelajari sistem operasi berakhir. Kita lanjut ke sasaran sistem operasi. Menurut si Nona yang di belakang, sasaran sistem operasi itu apa aja? Membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman atau efisien, penggunaan sumber sistem komputer secara efisien, serta mampu bersolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Oke, kita perhatikan sasaran sistem operasi itu ada 3. Yang pertama kenyamanan. Menurut kenyamanan itu seperti apa? Menurut si Puja seperti apa dia? Katanya itu sasarannya itu satu yang berdasarkan kenyamanan. Kenyamanannya seperti apa? Kenyamanan itu seperti tampilannya, tampilan user friendly gitu. User friendly ya. Yang kedua, apa itu? Efisiensi. Apa itu? Mungkin menurut waktu ya, berdasarkan waktu penggunaannya lebih tepat sesuai kebutuhan kita agar lebih mudah dipahami, bukan kita saja tapi halayak umum gitu ya. Oke, yang berevolusi menurut si Dharma, kamu coba berevolusi maksudnya di mana? Abang sana? Iya. Kan ada 3 tadi yang berevolusi. Evolusi maksudnya di situ apa? Berevolusi itu kayak memperbaharui yang baru. Berevolusi. Oke, memperbarui yang baru maksudnya memudahkan untuk mengembangkan sesuatu yang dari ada menjadi yang baru gitu ya. Oke.
Semua paham ya sasaran sistem operasi? Kita lanjut berdasarkan perkembangan komputer dengan sistem operasi. Boleh dibacakan oleh si Frida, silakan. Perkembangan komputer dengan sistem operasinya. Perkembangan komputer khususnya PC atau personal komputer tidak lepas dari kemajuan teknologi CPU atau Central Processing Unit. Perkembangan CPU yang begitu cepat dari jumlah transistor 2300 pada tahun 1971 menjadi 7,5 juta pada tahun 1997 membuat kita berdecak kagum bukan main atau jenis Intel. Perkembangan ini semula untuk diimplementasikan untuk menjalankan sistem operasi DOS atau Disk Operating System yang dikeluarkan oleh Microsoft sebagai pemasok software pada saat itu. Akan tetapi lama-kelamaan muncullah berbagai sistem operasi yang lain termasuk Linux, sehingga perkembangan CPU menjadi meningkat serta diiringi muncul beberapa produsen prosesor pesaing selain Intel seperti AMD, Cyrix, IBM, dan yang lainnya. Dan tentunya perkembangan ini pula menuntut kita untuk mengembangkan dana kita supaya tidak dapat mengikutinya dan mempelajarinya. Oke, perkembangan komputer dengan sistem operasi. Nah, zaman telah berkembang, penggunaan sistem operasi juga tetap berkembang. Jadi kita lanjut lagi, sejarah sistem operasi. Nah, sebelum kita sampai ke sejarah sistem operasi, nah generasi pertama itu dikeluarkan tahun berapa, Puja? Iya, generasi yang pertama tahun berapa? Tahun 1940 sampai 1959. Oke, tepatnya 1945 sampai 1955. Oke, bisa dibacakan oleh si Mutiara, sejarah sistem operasi. Sejak pertama kali telah dikenal ada dua jenis OS atau operating system untuk menggerakkan komputer, Unix dan non-Unix. non-Unix, MS-DOS, OS, dan lain-lain. Unix digunakan pada komputer besar seperti superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Sedangkan non-Unix banyak digunakan pada PC. Unix dikembangkan di akhir tahun 60-an oleh sebuah grup yang dipimpin Ken Thompson dari AT dan T Laboratory. Pada awalnya, OS ini didistribusikan secara gratis untuk mengembangkan ke institusi-institusi pendidikan. Namun dalam perjalanannya, setelah banyak dipakai oleh dunia industri dan bisnis karena kehandalannya dalam dunia jaringan atau networking, maka cukup sekian ya sejarah sistem operasi. Nah, menurut si Yunita, ya kan Yunita, ini kan kita membahas yang namanya sejarah sistem operasi. Yang kita gunakan yang paling sering sistem operasi itu apa aja? Windows. Yang kamu gunakan sekarang? Windows. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada yang namanya dibagi perkembangan sistem operasi. Nah, generasi yang pertama itu 1945 sampai 1955. Oke, bisa dibacakan oleh si Juwita. Juwita, silakan. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Oke, generasi kedua boleh dijelaskan oleh Yunita. Itu terdiri dari tahun 1995-1965. Oke, dibacakan Yunita. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Oke, lanjut lagi Juanita. Pada generasi ketiga itu tahun 1965 hingga 1980. Oke, silakan. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program
program sekaligus. Oke, si Angel, oke silakan. Yuanita, Yusni, oke, generasi keempat yaitu pasca tahun 1980-an. Silakan. Generasi keempat pasca 1980-an. Dewasa ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak ada lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Oke, dari generasi ini kita nanti bahas, kita bedakan tugas kita nanti, yaitu membedakan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, hingga generasi yang pada saat ini, generasi kelima ya. Jadi tugasnya untuk minggu depan, lakukanlah perbedaan dari antara setiap generasi, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap generasi pasti punya kelebihan masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Alfrida boleh dibacakan lagi untuk penjadwalan dan manajemen research. Oke, silakan Alfrida. Scheduling dan manajemen resource. Penjadwalan proses atau scheduling yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Adapun tugas penjadwalan yaitu untuk memutuskan yang pertama, proses yang harus berjalan, yang kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain, yang pertama adil atau fairness, kedua efisiensi, yang ketiga waktu tanggap atau response time, yang keempat waktu tanggap pada sistem interaktif. Oke, ini dibahas nanti di materi pertemuan ketiga. Oke, jadi untuk mengakhiri kelas kita, saya mau melihat lagi siapa yang sudah memahami definisi daripada sistem operasi, tujuan mempelajari sistem operasi, sasaran mempelajari sistem operasi, dan juga perkembangan daripada sistem operasi. Nah, untuk mengakhiri dari kelas ini, saya minta satu orang untuk menjelaskan definisi daripada sistem operasi, contoh-contoh nyata daripada sistem operasi, dan menurut kalian apa sih kegunaan daripada mempelajari sistem operasi ini, gitu ya? Nggak mungkin kita belajar sistem operasi nggak ada dikaitkan dengan kenyataan yang hidup sehari-hari seperti itu ya. Oke, untuk Puja silakan. Apa itu definisi? Kan kita sudah menjelaskan nih, sudah kita bahas definisi daripada sistem operasi. Oke, silakan Puja. Sistem operasi adalah suatu software yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat komputer seperti komputer, smartphone, atau tablet. Adapun jenis dari sistem operasi itu seperti Windows, Linux, Unix, macOS, dan Android. Oke, itu bagus sekali ya jawaban si Puja. Silahkan untuk abang yang sana, si Dharma, coba apa itu kelebihan untuk mempelajari? Kenapa kita harus mempelajari daripada sistem operasi itu termasuk keunggulan ya? Coba silahkan jelaskan. Menurut saya Bu, kenapa kita harus mempelajari sistem operasi? Karena itu akan memudahkan dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menggunakan komputer antara pengguna dengan perangkat keras, itu lebih memudahkan kita untuk menjalankan komputer. Itu saja. Jadi ada satu hal yang paling penting untuk implementasi minggu depan, VirtualBox di sana nanti kita akan menginstal yang namanya sistem operasi. Oke, jadi apa yang dipelajari hari ini kira-kira dapat bermanfaat bagi kita semua, dan di RPS tadi di kontra perkuliahan kita akan mempelajari konsep umum, mempelajari sistem operasi. Oke, akhir kata untuk hari ini pertemuan pertama ini kita sudah membahas yang namanya RPS kontra kuliah dan materi umum tentang sistem operasi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini saya ucapkan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk sesi ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada pihak-pihak yang akan menilai video pembelajaran saya ini, yaitu di mana di pembukaan saya telah memperkenalkan diri dan juga membahas yang namanya RPS dan juga kontrak perkuliahan, dan telah menampilkan yang namanya video pembelajaran. Terima kasih, semoga
Video pembelajaran ini atau video yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyusunan dokumen data diri yang akan untuk dosen yang akan disertasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore semuanya, salam sehat, selamat malam.